Asisten Enggi memberitahu pengacara Part bahwa orang yang memberikan informasi kepada media tentang skandal Jaihe bersama Kang Maru adalah Enggi. Kang Maru mengatakan kalau dia sudah tahu tentang ingatan Enggi yang kembali. Kang Maru marah karena Enggi menyakiti dirinya sendiri hanya untuk membalas dendam kepada Jaihe dan dirinya. Namun Enggi sudah bulat dengan tekadnya. Jika Kang Maru takut, maka Kang Maru pergi saja. Pengacara Part datang menjemput Enggi. Kang Maru datang menjemput Jaihe. Saat wanita itu bertanya apakah dia adalah orang yang menyebarluaskan skandal itu. Dan Kang Maru mengatakan ya memang dia orangnya. Dia melakukan semua itu karena dia mencintai Jaihe, bukan Enggi. Mendengar hal itu membuat pengacaraan menjadi kesal. Kang Maru merayu Jaihe dengan mengatakan kalau dia hanya mencintai Jaihe. Jika Jaihe meninggalkan semuanya dan mau ikut bersamanya, maka mereka akan bahagia. Enggi datang menemui Jaihe. Wanita itu mengatakan kalau yang membongkar skandal itu ke media adalah Kang Maru. Enggi heran mendengar hal itu, karena sebenarnya dialah orang yang melakukan semua itu. Semua orang di kantor bergosip tentang skandal tersebut. Pengacaraan mengatakan kalau akan ada rapat darurat yang membahas tentang skandal tersebut. Namun Jaihe mengatakan ini adalah urusan dia dan Kang Maru. Mendengar hal itu membuat pengacaraan emosi. Dia mengatakan dialah orang yang sudah membantu Jaihe selama ini. Tanpa bantuannya, Jaihe sudah dipenjara selama 30 tahun dan tidak akan berada pada posisi sekarang ini. Dia tidak rela jika Jaihe bersama Kang Maru. Jika bersikeras melakukan hal itu, lebih baik Jaihe mati saja. Pengacaraan ingin menikahi Jaihe dan tidak akan melepaskannya. Jaihe yang galau karena harus memilih antara Kang Maru dan pengacaraan. Mengajak Kang Maru untuk minum, namun pria itu menolaknya. Sehingga dia hanya minum sendirian. Karena mabuk, Kang Maru mengantarkannya pulang. Di sana dia bertemu dengan Enggi. Mereka menjadi sangat canggung. Setiba di rumah, sahabatnya memaksa Kang Maru untuk segera melakukan operasi agar kondisinya tidak memburuk. Namun dia tidak mau melakukannya. Pengacara Part menemui Kang Maru. Dia menyerahkan bukti rekaman suara saat ayah Enggi meninggal. Pengacara Part tidak bisa memberikan itu kepada Enggi karena wanita itu berencana untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Sehingga pengacara Part merasa takut kalau Enggi akan membencinya, karena dulu ayahnya juga ikut dalam kecelakaan yang membuat ibu Enggi tiada. Pengacara Part mengajak pengacaraan untuk menyerahkan diri saja, namun pengacaraan menolaknya. Karena berita skandal itu, Kang Maru dan Jaihe dipecat dari jabatannya. Kang Maru pergi bersama Jaihe ke sebuah taman. Kang Maru memujuk wanita itu untuk ikut bersamanya. Dari jauh ada Enggi yang melihat mereka. Enggi mendapatkan kabar kalau pengacara Part mengalami kecelakaan. Mendengar kabar itu, dia bergegas ke rumah sakit. Di sana, dia bertemu dengan Kang Maru. Dia mengatakan akan menangkap orang yang terlibat dalam kematian ayahnya. Jadi, cobalah untuk melindungi Jaihe karena dia akan menangkapnya. Kang Maru menemui pengacaraan. Dia mengatakan kalau pengacaraanlah yang sudah mencelakai pengacara Part. Dia mengancam jika pria itu tidak menyerahkan diri ke polisi, maka dia akan menyerahkan bukti rekaman itu. Jaihe mendengar percakapan tersebut. Kang Maru menemui Enggi di rumah sakit. Pria itu mengajak Enggi untuk ikut saja bersamanya. Namun Enggi menolaknya karena dia sudah mengakhiri hubungannya dengan Kang Maru. Enggi mengancam anak buah pengacaraan untuk memberitahu siapakah orang yang telah mencelakai pengacara Part. Orang kepercayaan pengacaraan melaporkan hal itu kepada bosnya. Kang Maru tetap membujuk Jaihe untuk menyerahkan diri. Namun Jaihe tetap tidak mau menyerahkan dirinya. Kang Maru mulai merasakan sakit di kepalanya, sehingga membuat dia tidak sadarkan diri. Saat di rumah sakit, dokter menyarankan untuk segera melakukan operasi. Abang Jaihe datang menemuinya. Tanpa sengaja, dia mengatakan kalau dia tidak perlu repot-repot melenyapkan Kang Maru,
karena sebentar lagi dia akan tiada. Mendengarkan hal itu, Jaehae menjadi panik. Jaehae menemui Enggi dan mengatakan kalau Kang Maru sedang sakit. Enggi segera ke rumah sakit untuk menemui Kang Maru. Namun, dia tidak jadi menemui pria itu. Sahabat Kang Maru menjelaskan tentang kondisi Kang Maru kepada Enggi. Pengacaraan menghubungi Jaehae. Dia mengatakan akan segera melenyapkan Enggi. Lalu dia akan menyerahkan diri ke polisi. Sehingga Jaehae tidak perlu masuk penjara bersamanya. Namun, Kang Maru menemui Jaehae. Dari kejauhan dia melihat pengacaraan yang akan menusuk Enggi, dan Kang Maru melindungi Enggi. Sehingga Kang Maru terluka, namun pria itu menyembunyikan hal tersebut dari Enggi. Sementara itu, Jaehae menyerahkan diri ke polisi dan mengakui kejahatan yang sudah dia lakukan. Setelah Enggi pergi, tak lama kemudian dia pingsan. Beberapa tahun sudah berlalu. Sahabat Kang Maru sudah menikahi adik Kang Maru. Sementara abang Jaehae sudah bekerja di sebuah kafe. Jaehae sudah keluar dari penjara. Jaehae datang untuk menjemput pengacaraan yang bebas dari penjara. Namun saat itu dia tertidur dan saat akan memanggil pengacaraan, pengacara Park menghentikannya. Sementara itu, Enggi selalu berada di sekitar Kang Maru. Namun sekarang, Kang Maru kehilangan ingatannya karena operasi saat itu. Kang Maru tidak bisa mengenali orang-orang dari masa lalunya. Namun, sekarang dia sudah menjadi seorang dokter. Dengan bantuan temannya, dia bisa melanjutkan kuliahnya yang pernah terhenti dulu. Kang Maru akhirnya bisa mengingat Enggi kembali, dan dia memutuskan untuk melamar Enggi.